Oke, ini untuk alat yang akan kita jadikan sebagai media praktikum ya. Ada mini amplifier yang mana di sini saya ambil dari speaker laptop biasanya, speaker PC gitu. Ada USB dan juga colokan untuk audio. Dan di sini ada speaker yang tokoh utama kita hari ini ya. Dan juga ada untuk dioda di sini, dioda biasa sama kapasitor elko gitu ya. Dan alatnya bukan alat tapi ini tadi bahan ya. Kalau yang ini alat itu obeng plus buat kita mainkan terminalnya nanti, dan juga ada avometer kalau nanti misal membutuhkan pengukuran. Oke, kemudian saya colokkan power supply dan inputnya ini, input audio ke komputer, dan akan kita coba untuk putar suara. Ini ada suaranya ya, mikrofon saya dekatkan ke speaker. Ini volumenya saya mainkan. Kok suaranya gak enak? Ya namanya speaker udah bekas, udah lama ini, dan juga bukan yang woofer gitu, biasa aja. Membrannya juga udah mulai sobek. Tapi ini masih berfungsi, bisa mengeluarkan suara. Kalau powernya itu tidak terlalu besar ya bisa dibilang enak lah ya. Nah, yang akan kita buktikan di sini untuk apa namanya? Ini AC apa DC? Ini saya sentuh nggak nyetrum ya. Tidak nyetrum. Ya karena memang arusnya kecil. Misalkan nyetrum ya arusnya kecil karena ini tegangannya sangat kecil ya untuk speaker ini. Coba kalau kita ukur di sini tegangannya berapa sih? Ini pakai voltmeter di posisi apa ini DC. Apakah dia benar DC atau AC? Saya coba ukur di sini. Ini agak kurang jelas pembacaannya. Coba kalau kita pakai AC. Itu 0,5 volt, 0,8 tergantung dari suara yang dihasilkan ya. Kalau suaranya itu kenceng ya kenceng, kalau pelan ya pelan. Bass biasanya lebih besar, treble itu biasanya lebih kecil gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ini saya matikan dulu. Tadi sudah dibahas kalau ini beneran tegangan AC, berarti kalau misalkan saya kasih kapasitor dulu lah ya, seri dengan kapasitor, maka nanti kalau ini DC berarti di sini nggak akan tembus, nggak akan ada suaranya kalau misalkan tegangan di sini adalah DC. Tapi karena di sini dikatakan di beberapa materi adalah tegangan AC, berarti seharusnya kalau di seri dengan kapasitor maka masih tembus ke sini. Kita buktikan. Kita coba untuk bongkar terlebih dahulu di sini. Mikrofon diletakkan. Kemudian di sini kita pindah. Terus ini di sini. Dan ini di bagian terminal dari speaker. Sorry suaranya kurang jelas karena mikrofonnya tidak mendekat ke sumber suara alias mulut saya. Nah, ini kalau
diperhatikan berarti dari kabel merah, sorry ini enggak ada peredam, dari kabel merah ini dia menuju ke kapasitor dulu, dari kapasitor ini yang hitam menuju ke kabel merah atau positif, tanda positif di speaker ini, kemudian kembali ke putih, putih ke hitam ke amplifier yang ini. Itu kita cek, kita naikkan volumenya apakah muncul suara. Bentar, saya putar dulu ini ya suaranya, musiknya. Ini ternyata suaranya masih ada, berarti tembus ya, karena kita tahu yang kapasitor ini kalau dia diberi tegangan AC maka dia nanti sebagai konduktor, tapi kalau dia diberi tegangan DC dia hanya menjadi konduktor saat awal dan akhir ketika pengisian dan pengosongan ini. Ketika udah terisi penuh dia full memblokir arus DC gitu ya. Terus ini sebenarnya sudah terbukti, tapi mungkin ada yang kurang yakin. Harusnya kalau di sini DC diberi dioda, yang kita tahu dioda itu bisa sebagai penyearah dari AC ke DC. Harusnya suaranya di sini nggak ada perubahan, paling cuma agak pelan. Seperti yang ini tadi kan agak pelan karena ada ohmnya di sini. Oke, saya bongkar dulu. Ini posisinya saya ganti dari kapasitor menjadi dioda. Yang merah di sini katanya kalau DC itu positif. Ini kasih ke anoda. Sorry lepas. Baru katodanya ke sini, ke speaker. Oke, saya putar lagi untuk musiknya. Masih ya. Kalau diperhatikan suaranya dengan yang sebelumnya tadi, karena di sini dipotong atau apa ya, gelombang positifnya lolos, tapi gelombang negatifnya itu nggak lolos. Maka dia yang masuk ke sini DC bergerak nggak bergerak. Tapi ibarat kata nih, kalau tadi dibahas ketika diberi AC, membrannya itu pas kondisi awal dia netral, dia diberi tegangan AC kadang naik, kadang turun terhadap titik netralnya tadi. Tapi kalau misalkan DC, ya tergantung polaritasnya sama ininya ya. Dia cuma naik sampai ke netral, naik netral, naik netral. Maka dia nggak sampai ke negatif, positif netral aja, nggak sampai ke positif netral negatif. Makanya suaranya jadi kepotong dan nggak enak didengar gitu. Kalau dia pakai dioda di sini, harusnya kalau di sini itu DC dikasih dioda paling cuma pelan, nggak ada kualitas suara yang berkurang. Tapi ini tadi kita bisa merasakan suaranya jadi jelek banget gitu kan ya, karena kepotong setengah gelombang yang polaritas lawannya itu. Nah, pembuktian terakhir di sini, kalau ini udah DC ya, begitu diberi elko di sini, maka harusnya dia mati, suaranya nggak ada, atau mungkin kalau mungkin ada suaranya itu ya lolos dikit-dikit lah. Oke, kita coba praktekkan. Dari sini kemudian ke bagian ini. Kalau bingung ini jalurnya kemana, di pause videonya terus kemudian diperhatikan ya.
Ini saya kasih merah sama hitam supaya nggak bingung anoda katodanya mana, karena ini udah tandanya udah mulai hilang. Dari sini di-seri dengan kapasitornya, masuk ke sini. Oke. Jadi gambarnya itu jalurnya bukan gambar. Dari merah keluaran ampli ke dioda, dari dioda ke kapasitor, dari kapasitor ke speaker. Apakah muncul suaranya? Saya coba untuk putar. Ini. Nah, ini masih ada suaranya sedikit. Kadang-kadang aja. Tapi kadang-kadang aja ada suaranya. Ini hilang total. Hampir total. Jadi hasil eksperimennya fix bahwa keluaran dari amplifier itu tegangannya adalah alternating current atau AC, ya. Kalau teman-teman menganggap ini rekayasa, nggak apa-apa, buktikan sendiri di tempatnya teman-teman, tapi pastikan kondisinya aman, ya. Jangan di kondisi yang misalkan dekat dengan suatu tempat yang bahaya gitu ya. Pastikan clear, aman, sehingga percobaannya tidak menimbulkan bahaya. Nggak perlu dibuktikan ke video atau oh iya Pak benar, nggak perlu. Yang penting teman-teman paham, ya.